Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang etika Islam dalam ruang lingkup organisasi bisnis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Himatus Sania dengan NIM 088. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Nada Husna Anisya dengan NIM 095. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Evi Ai Matusaidah dengan NIM 112, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Eni Purwanti dengan NIM 116. Baik, saya Himatus Sania. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pandangan Islam tentang perusahaan. Pengertian bisnis Islam. Bisnis Islam adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang dengan kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship yang dimiliki untuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya yang berlandaskan dengan tauhid. Adapun etika produksi dan harga dalam Islam ada 3. Yang pertama yaitu memberikan jasa atau memproduksikan barang yang dibolehkan oleh syariat Islam. Yang kedua, menetapkan harga sesuai dengan ekspektasi laba yang normal dan tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, tidak menetapkan harga sebelum pihak terkait mengetahui situasi atau informasi pasar. Yang selanjutnya yaitu marketing atau iklan dan purna jual. Ada beberapa marketing atau iklan dan purna jual. Yang pertama yaitu hanya melakukan kegiatan marketing secara benar tanpa melakukan penipuan dan pemalsuan. Yang kedua, tidak melakukan upaya marketing atau iklan yang bersifat menggoda yang mengarah pada keterpaksaan. Yang ketiga, tidak melakukan manipulasi harga walaupun memiliki kemampuan untuk itu, misalnya dalam hal adanya monopoli atau monopsoni. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak disukai akibat kesalahan atau tidak sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu memberikan jaminan pelayanan purna jual secara jujur. Yang selanjutnya yaitu prinsip bisnis Islami. Ada beberapa prinsip bisnis Islami. Yang pertama, jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal, jika perlu tanpa keuntungan. Yang kedua, jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya saja dan tidak dilebihkan. Yang ketiga, jika ada orang yang berutang dan dia tidak mampu membayar, maka perpanjang, jangan diberati dan sebaiknya dibebaskan. Yang keempat, bagi mereka yang sudah membeli namun tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali. Yang kelima, jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum tentu mampu. Yang terakhir, pengutang dianjurkan untuk membayar utangnya lebih cepat dan memberikan tambahan tanpa harus dipaksa. Baik, di sini saya Nada Husna Anissa. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika Islam yang mengatur hubungan manajer dengan karyawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan pekerja atau karyawannya. Dalam etika bisnis Islam dijelaskan bahwa hubungan perusahaan dengan pekerja atau karyawannya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai perekrutan, promosi, dan lain sebagainya. Di sini seorang manajer harus mampu menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, dan kejujuran serta keadilan sangat diutamakan. Kemudian yang kedua adalah mengenai upah yang adil. Dalam etika Islam dijelaskan bahwa seorang majikan itu memiliki kewajiban untuk membayarkan upah yang adil kepada para pekerjanya. Upah yang adil di sini adalah upah yang tidak merugikan perusahaan atau tidak merugikan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penghargaan terhadap karyawan. Di sini misalnya jika seorang karyawan tersebut itu melakukan kinerja dengan baik, maka perusahaan harus memberikan sebuah penghargaan atas kinerja karyawan tersebut. Hal ini dibutuhkan agar lebih memupuk semangat pekerja karyawan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengenai akuntabilitas atau transparansi.
Terkadang memang dalam sebuah perusahaan itu semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi tidak dipungkiri bahwa setiap manusia itu memiliki kesalahan dan pernah melakukan kesalahan saat bekerja. Maka dari itu, transparansi sangat dibutuhkan dalam lingkup organisasi bisnis Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah hak pribadi. Setiap orang memiliki hak pribadi atas dirinya masing-masing. Misalnya, jika seorang pekerja itu memiliki privasi masa lalu atau memiliki masalah dalam kehidupan masa lalunya, itu perusahaan tidak seharusnya untuk menyebarluaskan hak pribadi tersebut kepada pihak luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan pekerja dengan perusahaan. Di antaranya adalah masalah kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Maka dari itu, etika bisnis Islam mengajarkan agar seorang pekerja itu tidak berlaku buruk atau tidak berperilaku buruk terhadap perusahaan, karena sejatinya pekerja dan perusahaan atau karyawan dengan perusahaan itu sama-sama saling membutuhkan dalam melaksanakan organisasi bisnisnya. Seorang karyawan itu tidak boleh melakukan kejahatan seperti menggelapkan dana perusahaan, melakukan korupsi, atau bahkan membocorkan rahasia kepada pihak luar perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika investor atau pengusaha. Etika investor atau pengusaha dalam lingkup organisasi bisnis Islam antara lain adalah: yang pertama, seorang pengusaha atau investor harus memiliki niat untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, seorang pengusaha atau investor hanya akan berinvestasi pada bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, seorang pengusaha atau investor itu memperlakukan karyawannya sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menghormati dan menghargai hak-hak pihak lain, termasuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang kelima adalah memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam. Yang keenam adalah membayar zakat atau kewajiban-kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, tidak menjual barang curian atau barang haram lainnya yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Serta yang kedelapan, tidak melakukan praktek riba atau sejenisnya. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai etika manajer dalam ruang lingkup organisasi bisnis Islam. Etika manajer dalam ruang lingkup organisasi bisnis Islam antara lain adalah: yang pertama, menjadi penerima manajemen yang amanah. Yang kedua, memperlakukan karyawan atau bawahan sesuai dengan nilai-nilai dalam bisnis Islam. Yang ketiga, mampu menciptakan iklim organisasi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, mendorong diberlakukannya syariat dalam organisasi bisnisnya. Yang kelima, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, tidak mengurangi timbangan atau ukuran lainnya. Yang kedelapan, tidak melakukan penimbunan atau manipulasi harga dan permainan harga. Yang kesembilan, tidak melakukan hal yang bersifat menjurus kepada perzinaan. Dan yang kesepuluh, jujur dalam menjelaskan produk yang akan dijual atau dipasarkan, serta jujur dalam menjalankan promosi dan iklan. Yang kelima, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai etika manajer lainnya dalam ruang lingkup organisasi bisnis Islam. Etika manajer lainnya dalam ruang lingkup organisasi bisnis Islam diantaranya adalah: yang pertama, menciptakan lingkungan dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam ruang lingkup organisasi bisnis. Yang kedua, menerapkan manajemen yang jujur dan amanah. Yang ketiga, melaksanakan hubungan dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang keempat, tidak boleh melakukan penimbunan atau hal-hal pemborosan lainnya. Yang kelima, harta bukan tujuan. Tidak boleh menumpuk harta dan menganggap harta itu kekal. Yang keenam, menghormati dan menghargai semua perjanjian dan kontrak yang sudah disetujui. Yang ketujuh, mematuhi semua peraturan pemerintah dan taat kepada Allah SWT. Yang kedelapan, membayar kewajiban pajak, zakat, sedekah, dan infak. Yang kesembilan, hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan akurat. Yang kesepuluh, tidak mengurangi hak-hak orang lain. Dan yang kesebelas,
selalu mempromosikan persaudaraan, kerjasama, dan kasih sayang dalam lingkungan organisasi bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya FM Matu Saida. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi kedua. Poin yang pertama yaitu etika karyawan. Yang pertama, berupaya terus memberikan kemudahan, bukan mempersulit orang lain. Yang kedua, mempererat praktik manajemen sumber daya manusia yang adil. Yang ketiga, menerapkan esensi pesan membayar upah sebelum keringat kering. Yang keempat, melakukan rekrutmen secara adil dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang secara objektif dan tidak melakukan nepotis negatif. Yang kelima, mengutamakan karyawan yang soleh, jujur, mampu, dan kuat. Yang keenam, menjamin kesejahteraan setelah pensiun. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan. Yang kesembilan, bekerja secara ikhlas dan dianggap ibadah. Yang ke-10, jujur dan amanah. Poin yang kedua yaitu etika bisnis Islam tentang hak karyawan, yaitu terdiri dari penentuan upah gaji kepada pekerja. Seorang pekerja harus mendapatkan upah secara layak dan adil. Oleh karena itu harus ditentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan kerja. Ketentuan kerja yaitu bentuk pekerja yang dilakukan hukumnya halal. Waktu kerja harus tertera jelas dan kontrak. Yang ketiga, gaji atau upah harus disebutkan akad beserta dengan jumlahnya. Yang kedua, penerimaan besarnya upah. Poin yang pertama, tingkat upah minimum, tingkat upah maksimum, tingkat upah real, ketentuan upah. Poin yang kedua, kesehatan pekerja. Kesehatan pekerja dibagi menjadi yang pertama merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur, organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan tanggung jawab. Yang kedua, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan produktif. Yang poin yang ketiga, kesehatan pekerja. Adapun yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Yang pertama, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan. Yang kedua, menyusun buku pintar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, mempunyai pejabat manajer yang menangani kesehatan kerja. Laporan kecelakaan menyeluruh merupakan alat manajemen yang peka terhadap keinginan. Akibat dan suatu kecelakaan dapat dikategorikan sebagai kerugian kecil, sebagian atau parah. Yang poin yang terakhir yaitu tujuan manajemen kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja yang setinggi-tingginya. Poin yang kedua, sebagai upaya pencegahan dan pemberontakan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Poin yang ketiga, menciptakan setiap sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan umur manajemen. Saya Eni Purwanti akan melanjutkan materi tentang keamanan dan keselamatan pekerja. Unsafe action dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, meliputi posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan, kurangnya pengalaman, salah pengertian terhadap suatu hal, dan kurang salahnya mengartikan SOP atau standar operasional prosedur. Selanjutnya adalah dalam menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan, menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya, pemakaian alat pelindung diri yang kurang benar, mengangkut beban yang melebihi kapasitas, dan bekerja secara berlebihan melebihi jam kerja yang sudah ditentukan. Dalam keamanan dan keselamatan pekerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh karyawan perusahaan dalam menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama adalah menggunakan pakaian dan perlengkapan pelindung diri yang disediakan dan mengikuti petunjuk sesuai dengan aturan. Yang kedua, meyakinkan bahwa pakaian dan perlengkapan
dan pelindung tersebut memberikan perlindungan yang memadai untuk para pekerja. Yang ketiga adalah tidak menggunakan perlengkapan yang rusak. Yang keempat, jika terdapat alat-alat yang rusak, jangan dikembalikan ke gudang tanpa melaporkan terlebih dahulu. Yang kelima adalah merawat pakaian dan perlengkapan tersebut dengan baik-baik dan melaporkan kepada atasan jika terdapat kelainan. Yang keenam adalah setiap karyawan harus mengetahui tempat perlengkapan darurat. Yang terakhir adalah alat pelindung diri yang wajib dikenakan oleh seluruh karyawan yang berada di daerah rawan kecelakaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Terdapat beberapa alat pelindung diri yang biasa digunakan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pekerja. Yang pertama adalah alat pelindung kepala atau helmet. Yang kedua adalah alat pelindung kaki atau safety shoes. Yang ketiga adalah alat pelindung pendengaran atau earplug. Yang keempat adalah sarung tangan atau hand glove. Yang kelima adalah alat pelindung mata atau safety glass. Dan yang terakhir adalah masker. Materi selanjutnya adalah tentang kenyamanan pekerja. Peran lingkungan kerja sesuai etika bisnis Islam yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan para karyawan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya, di mana lingkungan kerja dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif tersebut diperlukannya adanya komunikasi dan hubungan kekeluargaan antara pekerja, atasan, dan perusahaan. Secara tidak langsung, adanya pemenuhan akan lingkungan kerja dan fasilitas kerja yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan, dan hal tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan juga menguntungkan bagi karyawannya. Yang pertama adalah konsep kebutuhan. Demi meningkatkan kinerja para karyawan dan tanggung jawabnya kepada pekerjaan, dengan bantuan-bantuan yang diberikan perusahaan dapat memberikan kepuasan karyawan, juga sebaliknya. Yang kedua adalah konsep kesejahteraan. Kompensasi diberikan merupakan upaya dalam mempertahankan dan mensejahterakan para karyawan dengan menyediakan fasilitas yang disediakan perusahaan guna untuk kenyamanan para pekerjanya. Yang ketiga adalah membantu karyawan. Pikiran dan suasana karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan proses produksi. Pihak perusahaan akan siap membantu karyawan semaksimal mungkin jika mengalami suatu kesulitan. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.